Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Masih bersama saya Dr. Eko. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang trending topik yang akhir-akhir ini baru agak meningkat kejadiannya di kandang-kandang broiler terkait dengan gagalnya program vaksinasi. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa vaksinasi ini adalah salah satu program yang lazim, bahkan sudah menjadi suatu kewajiban di dalam peternakan ayam broiler ataupun peternakan ayam petelur. Di mana tujuan dari vaksinasi ini adalah bagaimana agar ayam-ayam tersebut lebih tahan terhadap serangan berbagai macam jenis penyakit sesuai dengan program vaksinasi yang dilakukan. Tentunya sama dengan kita ketika kita divaksin COVID-19, kita banyak berharap kita juga akan lebih tahan terhadap paparan kuman, terhadap cekaman, terhadap ancaman-ancaman yang bisa berpotensi kita terserang oleh penyakit-penyakit tertentu. Nice. Di dalam peternakan pun juga hal tersebut mempunyai tujuan yang sama. Namun ada beberapa hal di mana pada titik-titik tertentu situasi yang terjadi di lapangan, beberapa kandang mengalami kegagalan vaksinasi, di mana ayam tersebut sudah divaksin tetapi terjadi permasalahan terkait dengan apa yang sudah dilakukan sesuai dengan program vaksinasi yang dijalankan di dalam suatu farm peternakan. Baik, rekan-rekan semuanya, beberapa hal yang harus kita evaluasi ketika kita menjumpai kasus di mana ayam kita mengalami outbreak suatu penyakit, padahal penyakit tersebut sudah dilakukan vaksinasi. Sebagaimana kita ketahui, vaksinasi ada yang dilakukan di hatchery, namun ada juga yang dilakukan di kandang. Semuanya mempunyai tujuan yang sama agar bagaimana ayam tersebut mempunyai antibodi yang cukup, mempunyai zat kebal yang cukup ketika ada paparan kuman lingkungan, ayam-ayam tersebut tahan terhadap serangan bibit kuman penyakit. Namun pada titik tertentu di mana ayam mengalami gejala yang mengindikasikan bahwa ayam tersebut terjadi wabah terhadap apa yang sudah kita vaksin, maka kita perlu mengevaluasi semuanya. Yang pertama yang harus dievaluasi adalah pertama terkait dengan vaksin itu sendiri. Jadi kita harus memastikan betul beberapa hal yang terkait dengan vaksin. Di antaranya adalah tempat penyimpanan yang benar, dia ada pada suhu yang disarankan oleh produsen vaksin, kemudian juga cara membawanya dari kulkas menuju ke kandang, dan yang tidak kalah penting adalah aplikasi dari vaksin itu sendiri. Kalau terkait dengan kualitas vaksin, kami meyakini bahwa semua produsen vaksin sudah melakukan uji terhadap kualitas dari vaksin tersebut. Sebelum vaksin tersebut lolos uji, maka tidak akan mungkin beredar. Dan ini menjadi salah satu hal kenapa kita harus menggunakan vaksin yang terregistrasi. Karena vaksin yang terregistrasi sudah melalui uji terhadap perlakuan-perlakuan tertentu dan layak untuk dipasarkan, untuk dipakai oleh semua customernya. Yang kedua, selain vaksin adalah bagaimana kita memonitor situasi di mana ayam itu sedang divaksin. Ketika divaksin, pastikan betul kondisi ayam prima, karena syarat dari vaksinasi adalah hewan dalam kondisi yang prima. Ketika ada sesuatu hal yang berhubungan dengan kesehatan dari ayam itu sendiri dan kemudian ayam itu kita vaksin, maka otomatis titer antibodi yang dihasilkan tidak mencapai level proteksi. Ketika titer antibodi atau zat kebal tidak sampai mencapai level proteksi, maka ini akan berdampak terhadap kemampuan daya tahan tubuh dari ayam itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana ketika kita lakukan tata laksana manajemen, ayam-ayam tersebut adalah bebas dari faktor stres atau meminimalisir faktor stres dengan mengikuti tata cara pemeliharaan yang benar, maka ini akan menyebabkan titer antibodi yang dihasilkan akan optimal dan mampu melindungi ayam-ayam kita dari serangan bibit penyakit yang sudah kita vaksin. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah kita harus mengetahui betul bahwa apa yang kita vaksinkan ini sesuai dengan tantangan yang ada di lapangan. Jangan sampai kita melakukan vaksinasi dengan strain yang berbeda. Antara strain virus yang divaksin dengan strain lapangan yang ada berbeda, sehingga antibodi yang dihasilkan tidak memberikan proteksi yang maksimal. Kecuali sudah ada penelitian di mana vaksin tersebut bisa mengalami cross proteksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa jenis mikroba patogen agen bibit kuman penyakit yang mana di lapangan berbeda dengan strain yang ada di dalam vaksin itu sendiri.
sehingga kita perlu mengevaluasi jangan-jangan strain yang kita berikan kepada ayam kita tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Dan ini menjadi satu hal yang harus kita evaluasi. Kemudian masih terkait dengan ayam itu sendiri adalah pengaruh dari maternal antibody. Beberapa literatur sudah sama-sama kita ketahui beberapa jenis penyakit pada ayam ketika maternal antibody tinggi, maka virus dari vaksin tersebut akan dinetralisir oleh antibody itu sendiri. Kecuali ada beberapa jenis vaksin yang dia bisa melampaui dan tidak terpengaruh oleh adanya maternal antibody. Sehingga hal itu harus kita konfirmasi lagi sejauh mana kemampuan dari maternal tersebut ketika dia berinteraksi dengan vaksin yang kita berikan. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, yang berikutnya yang harus kita evaluasi adalah seberapa tinggi kita melaksanakan pelaksanaan biosecurity. Karena vaksinasi selalu dihubungkan dengan biosecurity. Vaksinasi tidak akan bisa menggantikan biosecurity. Jangan dianggap setelah ayam kita divaksin, maka dia akan bebas, dia akan tahan terhadap kuman penyakit. Ketika biosecurity tidak dilaksanakan dengan baik, semprot kandang tidak dilakukan, tidak ada bak celup, tidak ada semprot terhadap agen-agen kuman yang ada ketika mau masuk ke kandang, maka hal tersebut bisa mengancam terhadap seberapa mampu antibodi yang dihasilkan itu terhadap paparan virus ataupun agen patogen yang ada di lapangan. Sehingga selalu ketika kita menjalankan program vaksinasi, maka biosecurity adalah salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan, dan vaksin tidak bisa menggantikan pelaksanaan biosecurity. Sebagus apapun vaksin, sebaik apapun pelaksanaannya, setinggi apapun titer yang dihasilkan, manakala biosecurity kita lemah, maka paparan kuman tersebut dalam tahapan tertentu akan bisa menetralisir antibodi. Dan pada titik tertentu, ketika antibodi ternetralisir dalam jumlah banyak dan akhirnya mengalami penurunan, maka hal tersebut bisa memungkinkan ketika agen kuman dalam jumlah yang tertentu bisa menyebabkan kemampuan ayam kita tidak bisa tahan terhadap paparan kuman dan akhirnya terjadi kebocoran atau bahkan terjadi kegagalan vaksinasi. Hal-hal tersebut harus dipahami sebagai suatu rangkaian. Program vaksinasi harus disertai dengan program biosecurity yang termonitor, yang terkontrol, dan tentunya harus kita update dari waktu ke waktu agar betul-betul pelaksanaannya bisa dijalankan dengan lebih optimal. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah bagaimana kita selalu menjaga kenyamanan, karena ayam yang nyaman jauh dari stres. Kondisi tersebut akan menyebabkan level proteksi dari antibodi yang dihasilkan bisa lebih optimal lagi. Demikian video yang saya bagi, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.